Ara, mahasiswi magang di perusahaan teknologi global, menemukan bahwa perusahaannya mengumpulkan dan menjual data pengguna tanpa izin. Data itu dipakai untuk iklan tertarget, memprediksi perilaku, dan mengarahkan preferensi orang-orang termasuk temannya sendiri, Rama. Ara harus memilih, diam demi masa depan karir, atau mengungkapkan kebenaran demi melindungi jutaan pengguna. Kok tiap aku cari baju sekali, iklannya muncul terus ya? Bahkan produk yang harganya mirip malah naik. Aneh. Oh, itu algoritma RAM. Ada alasannya kenapa kita dibilang produk padahal aplikasinya gratis. Tergantung banget ya hidup kita sama HP. Kamu jangan buka file itu, fokus saja ke tugas yang saya beri. Ini data pengguna kok banyak banget ya, Pak? Semua perusahaan menggunakannya. Kita itu cuma ngebantu brand-brand untuk memprediksi kebutuhan orang-orang, bahkan sebelum orangnya itu sadar. Dia termasuk salah satu yang datanya dijual. Rara, lihat deh. Duduk dulu coba, pelan-pelan deh. Lihat, aku tiba-tiba dapat spam SMS, email, bahkan ada telepon penipuan. Kok bisa ya dataku bocor kayak gini? Ram, kayaknya data kamu dipakai tempat perusahaan aku magang deh. Hah, serius? Padahal kan aku cuma pakai aplikasi gratis, kayak musik, cuaca, paling sama game doang. Itu dia, kalau gratis berarti datanya yang bayar orang. Masih kerja malam-malam gini? Iya, Pak, habis beresin tugas. Di perusahaan teknologi, rasa penasaran itu bagus, tapi kalau berlebihan bisa bahaya. Ini udah bukan data biasa. Ini sistem yang ngawasin aku balik. Muka kamu kok pucat banget? Kayaknya aku dipantau deh, Ram. Hah? Sama siapa? Malam-malam tuh aku kan nggak akses data. Terus tiba-tiba besok paginya aku nggak dapet akses itu. Terus tiba-tiba HP aku banyak banget iklan soal kecemasan gitu. Aku pikir ini cuma soal iklan. Tapi kalau udah ngejar kamu, Ram, ini tuh bukan soal data pengguna, tapi ini tuh sistem yang bisa ngebaca siapa yang rapuh, termasuk kamu. Kayaknya aku harus bicarain ini ke Budi deh. Kalau enggak ini bakal makin gila. Pak, saya nggak bisa diam. Data ini tuh dikumpulin tanpa ada izin yang jelas. Masyarakat pun nggak tahu loh apa yang sedang terjadi. Ara, kamu itu pintar, tapi kamu harus realis. Data itu mata uang baru. Perusahaan-perusahaan global membangunnya menjadi industri bernilai miliaran. Ini bukan soal jahat, tapi ini soal bisnis. Kalau bisnisnya merugikan orang, kalau data mereka disalahgunakan, terus bocor, dipakai memanipulasi opini, gimana? Kalau kamu ribut soal ini, masa depan kamu bisa selesai sebelum kamu mulai. kok kamu kelihatan stres banget sih? Kamu mau cerita?
Kayaknya aku mau laporin ini ke pihak yang lebih berwenang deh. Ada kok undang-undang perlindungan data pribadi dan pengguna punya hak. Kalau itu buat bantu orang, aku dukung kok. Mau kemana? Buru-buru banget. Saya habis ngambil barang pribadi saya, Pak. Keputusan yang kamu buat itu bisa ngerugiin banyak pihak, termasuk kamu sendiri. Saya tahu apa yang saya lakukan beresiko. Tapi tutup mata jauh lebih berbahaya, Pak. Kalau kamu pikir kamu bisa melawan industri besar sendirian, kamu salah. Saya nggak sendirian. Ada hukum, ada publik, ada orang yang emang harus dilindungi. Saya harap kamu paham konsekuensinya. Jadi, Anda melaporkan data perusahaan Anda tempat magang tanpa sepengetahuan perusahaan ya? Ya, saya yakin mereka melakukan ekspor data pengguna tanpa persetujuannya. Dan saya punya kok bukti akses internalnya. Ini kasus besar, Ara. Langkah yang kamu ambil pasti tidak mudah. Tapi ini penting. Kami akan tindak lanjuti dan kamu pasti akan dihubungi oleh pihak tim investigasi. Jadi kamu pastinya harus berhati-hati ya. Di era digital, setiap klik punya harga. Lokasi, pencarian, belanja, bahkan kebiasaan kecil. Semua bisa jadi komoditas, tapi data bukan sekedar angka. Itu hidup, privasi, dan pilihan kita. Lindungi data pribadimu. Periksa izin aplikasi. Gunakan password yang kuat. Aktifkan verifikasi 2 langkah. Bagikan informasi dengan bijak. Privasimu adalah hakmu.